waktu yang indah ini. Terima kasih oleh karena Tuhan telah memberkati kami. Dan terima kasih oleh karena rangkaian Bandung Youth for Christ 2018 boleh berjalan dengan baik. Dan segera kami akan mengakhirinya. Sebelum kami mengakhirinya Tuhan, sejenak kami akan merenungkan firman-Mu, sehingga firman ini akan menolong kami, sehingga Yesus benar-benar telah ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang buat kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh melalui kegiatan yang tentu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan perhatian yang penuh sejak hari Kamis malam hingga pada siang hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi telah disinggung oleh Kak Ade. Selalu saya tanya mereka, sudah berapa peserta? Dan kedua adalah berapa orang dari Bandung? Tapi saya lihat sih dari tahun lalu, kemudian hari ini atau tahun ini ada peningkatan ya, ada peningkatan jumlah. Dan kita berharap bahwa tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak lagi. Dan secara pribadi dan secara conference, Pendeta Rudi menyampaikan salam dari beliau tidak bisa hadir. Oleh sebab beliau sedang ada di Kalimantan dalam rangka peletakan batu pertama rumah sakit Advent di Palangkaraya. Dan kemudian hari ini kita boleh menikmati persekutuan yang indah ya di tempat ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah datang. Saya pikir tadi hanya dari Pulau Jawa ya. Saya pikir hanya dari Bandung, Jakarta, kemudian dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata ada juga dari apa? Dari Kalimantan. Tadi dari mana? Dari Batam? Bukan? Ya, dari Sumatera Tengah. Terima kasih atas semua kehadiran saudara di tempat ini. Dan kepada panitia selalu saya bilang, jangan mahal. Jangan mahal. Karena secara pribadi, secara jemaat akan sulit mengirim kalau mahal. Tapi apapun ceritanya, dengan kerja keras itulah yang panitia bisa buat. Sebelum saya baca firman Tuhan, terima kasih juga kepada panitia yang sudah bekerja dengan susah payah untuk menghubungi para narasumber. Ada tinggal 2 lagi narasumber kita yang ada, Pendeta Doni dan Pak Bambang. Terima kasih. Semoga juga pembelajaran yang diberikan boleh memotivasi kita ya. Dan kita berharap bahwa kita tetap berdoa. Ucapan terima kasih kita untuk seluruh pembicara adalah doa kita. Kita doakan mereka supaya mereka dipakai oleh Tuhan. Gak mudah harus datang dari Filipina, dari Ayas. Gak mudah juga datang dari Solo ya, dari Malang, meninggalkan keluarga. Terima kasih juga ada Priska. Tadi Priska sudah siapa? Terima kasih juga, ini bagus sekali ya. Barangkali mungkin lagu Sion akan dibuat juga seperti itu, sehingga mana nada yang lebih tinggi, kemudian nada yang lebih soft ya. Tapi sayangnya di lagu Sion nggak seperti itu karena kita nggak begitu paham notnya. Terima kasih atas semuanya. Baik, untuk mengakhiri kita punya pertemuan, saya rindu kita baca firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kamu, saya, kita yang telah menerima Kristus.
Kristus, kemudian koma dibuat Tuhan kita. Ada dua penekanan penting di sini. Yang pertama adalah Dia adalah penebus kita. Dia adalah penyelamat kita. Dan yang kedua, Dia adalah Khalik kita. Dia adalah pencipta kita. Tapi dicatat, ketika kita telah menerima Dia sebagai Kristus, sebagai penyelamat kita, sebagai juru selamat kita, sebagai pengganti kita, menerima Dia sebagai Allah kita, Khalik kita, maka yang pertama yang Paulus mau tekankan buat kita adalah, kita baca sama-sama. Karena itu sama-sama 1, 2, 3. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini yang pertama. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, ini perlu saya sampaikan. 60% pertambahan keanggotaan gereja kita itu adalah orang-orang muda. Puji Tuhan sampai di situ. 60% orang-orang muda. Tapi saudara tahu juga, dari total yang murtad, bukan dari total yang murtad itu, berapa persen? Lebih dari 50% adalah orang muda. Jadi tantangan. Memang orang muda mudah dijangkau, tapi orang muda mudah juga dimanipulasi oleh ajaran-ajaran palsu. Apalagi dengan modernisasi sekarang. Pagi kita sudah buka YouTube, dan kemudian yang dibuka memang di situ adalah video-video rohani. Tapi kita nggak tahu itu siapa yang buat. Dan banyak yang hilang. Itu makanya disebut yang pertama adalah kita harus tetap di dalam Dia, setia dalam Dia. Yang kedua, ayat 7. Mari kita baca sama-sama bahagian parasel pertama. Yang ketujuh, hendaklah sama-sama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Yang kedua ini adalah berakar di dalam Dia. Kalau manusia, di mana kehidupannya? Di kepala. Putus kepala kita ini, ya mati. Tapi kalau pohon di mana hidupnya? Di akar. Ini ilustrasi yang dipakai. Ilustrasi. Ini secara umum tumbuhan itu ada dua jenis akar. Akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut, pohonnya akan lebih kecil, umurnya akan lebih pendek. Tapi pohon semakin dalam akarnya ke dalam, menancap ke tanah, maka dia akan semakin kuat. Dan usia atau umurnya pohon itu akan semakin lama. Dan pohon itu akan tahan. Kalau apa? Kalau dia berakar. Kemudian yang ketiga dikatakan, dan sama-sama dibangun di atas Dia. Kalau tadi dibuat ilustrasi dari tumbuhan, sekarang ilustrasi dari apa? Bangunan. Jadi dibangun sampai berguna. Bahasa yang lain yang dipakai adalah bertumbuh di dalam Dia. Orang-orang muda jangan cukup hanya mengikuti Bandung Youth for Christ 2018. Kalau Kak Ade bilang saya nggak mau lihat tahun depan, tapi saya bilang biarlah mereka tahun depan datang, tapi bawa apa? Bawa teman. Ini Pak Bambang sudah kasih pelajaran tahun depan, bagusnya bawa teman, dan itu adalah teman untuk hidup berumah tangga. Nah, ini penting juga, karena itu juga adalah perintah siapa? Perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. Bawa di dalam Yesus Kristus.
Yang keempat, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Nah, ini pendekatan lebih rohani lagi. Kalau yang pertama, yang kedua disebut berakar, lalu yang ketiga adalah dibangun atau bertumbuh, dan yang keempat disebut apa? Bertambah teguh dalam iman. Kita berharap semua yang sudah mengikuti Bandung Youth for Christ ini pulang akan lebih rohani. Amin. Ini pulang harus lebih rohani, jangan pulang jadi hakim. Tidak, tapi kita pulang harus lebih apa? Rohani. Saya mau kasih kesaksian. Saya dibaptis bukan dari kalangan gereja Advent. Tidak ada halnya keluarga kami yang Advent. Saya menemukan gereja ini di kalangan orang muda juga. Tapi bukan acara seperti ini. Hanya acara PA senior saja. Saya datang, kemudian dilawat orang-orang muda. Kemudian saya dibaptis. Orang tua belum dibaptis, satu pun. Gak ada yang saya buat. Tidak ada. Tapi sebagai seorang yang masih kelas 2 SMA, menerima Kristus Yesus di kota Tebing Tinggi di Sumatera Utara, saya mengambil keputusan yang pertama adalah saya mau pindah dari sekolah swasta yang bukan sekolah Advent di Tebing Tinggi. Saya pindah ke Medan di sekolah Advent di Air Bersih Medan. Karena di sana saya tidak bisa bersabar. Itu yang pertama. Saya pindah, dan kemudian setiap Jumat saya pulang kampung. Kebetulan kampung kami di Dukuh Pakam, tidak jauh dari kota Medan. Puji Tuhan, semua orang tua saya, kakak adik saya semua dibaptis. Tidak ada yang saya buat, tidak pernah saya ajar Alkitab. Karena mereka juga adalah penatua gereja di gereja mayoritas di Sumatera Utara. Sebagai anak saya tidak berani. Sebagai anak kelas 2 SMA. Tapi setiap pagi, setiap malam saya berdoa, saya renungan walau sendiri. Itulah yang saya bisa buat waktu itu. Saya berubah. Saya lebih mudah diatur. Saya lebih rajin belajar. Dan kemudian sudah tahu dalam tempo 2 tahun orang tua saya dibaptis. Gak ada yang saya buat, hanya merubah sikap. Baru setengah tahun mereka dibaptis, saya minta mau jurusan teologi, disiapkan. Saya anak laki-laki satu-satunya. Bagi orang Batak sudah tahu, anak laki-laki satu-satunya harus mampu mengayomi adik-adiknya. Hampir di mana-mana kalau seorang pendeta secara finansial tidak banyak. Adat Batak Pak Bambang itu berat sekali. Saya punya adik 3. Sampai akhir hayat adik-adik saya dan anak-anaknya saya harus bertanggung jawab secara tradisi. Hanya meninggal saja di Sulawesi saya harus datang. Dan gak boleh gak datang. Anaknya, bukan dia. Ini berat. Papa saya bilang, jangan. Tapi saya bilang, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Sudah tahu? Berikutnya, adik-adik saya semua dibaptis. Amin. Saya nggak pintar berbicara. Saya nggak pintar mendoktrin. Saudara bisa paham baru-baru dibaptis sejauh mana doktrinnya. Tetapi ketika saya mengubah hidup, iman saya semakin kuat. Puji Tuhan. Dan akhirnya sampai ibu saya meninggal dalam kebenaran. Bertambah teguh dalam iman. Ini harapan kita. Orang yang bertambah teguh dalam iman, siapa yang tahu? Yang pertama, kita harus tahu. Kita sendiri harus tahu bahwa kita orang beriman atau bukan. Dan yang kedua, orang lain harus tahu
bahwa saya orang beriman. Dari mana orang tahu bahwa saya orang beriman? Dari perbuatan saya. Orang akan tahu bahwa saya orang beriman. Terakhir, kalau kita akan memperoleh keteguhan iman di dalam Dia, maka yang terakhir apa disebut? Sudah baca di akhir ayat 7. Sama-sama kita sebutkan. Dan sama-sama. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Orang muda yang telah menerima Kristus, jangan mudah frustrasi. Yang sudah mengikuti Bandung Youth for Christ, tidak ada istilah depresi. Tidak ada istilah depresi. Tidak ada kata menyerah. Tidak mudah kecewa. Tidak mudah kecewa. Tetapi dia bersyukur. Kenapa mampu bersyukur? Karena ada pengharapan kemuliaan. Amin. Karena ada. Hari ini tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah mengakhiri dengan baik. Ya terus terang, walaupun saya nggak full time di tempat ini, ada banyak pekabaran-pekabaran yang sebelumnya sudah ada tapi belum terang buat saya. Tetapi sekarang baru terang. Apalagi saudara yang full time mulai hari Kamis. Ingat, besok kita akan tahu apa tantangannya. Gak tahu. Tetapi kalau kita sudah mengambil komitmen yang telah menerima Yesus, katakan, akan senantiasa ucapan syukur keluar dari mulut kita, keluar dari pikiran kita. Itulah keteguhan hati kita. Dan pada siang hari ini kami dari conference mendoakan orang-orang muda sekalian supaya sukses semua di dalam pendidikan yang masih sekolah. Yang sudah bekerja, jadilah berkat di tempat Anda bekerja. Yang sudah mengharapkan teman hidup, Tuhan memberikan teman yang sepadan. Dan kepada orang tua yang sudah hadir, tentu kita memberikan apresiasi yang lebih. Tetaplah didukung orang-orang muda kita di jemaat masing-masing. Sebab senantiasa selalu saya bilang dalam pertemuan orang muda, aset gereja ini bukan gedung. Aset gereja ini bukan deposito yang ada di bank. Aset gereja ini adalah orang-orang muda. Amin. Aset gereja ini adalah orang-orang muda. Siapa? Kita. Kitalah aset gereja ini. Itulah salah satu misi dari Bandung Youth for Christ ini, yang melindungi orang-orang muda, menjaga aset gereja ini tetap setia dalam Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri kita punya pertemuan, mari kita berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, dipermuliakan dan ditinggikanlah nama-Mu, sebab besarlah kasih setia yang menuntun dan memberkati setiap kami. Engkaulah yang menghendaki kami ada di tempat ini. Engkau jugalah yang memperlengkapi kami sehingga boleh berada di tempat ini. Dan Engkau jugalah yang akan menghantarkan kami pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan, berbagai pembelajaran dari firman-Mu yang kami telah peroleh, mulai pembukaan
di hari Kamis hingga pada penutupan ini. Kiranya setiap pekabaran itu boleh menolong kami, sehingga kami akan tetap setia dalam Yesus, berakar dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus, bertambah teguh dalam iman, serta bersyukur bahwa Yesus Kristus telah mengasihi kami. Yesus Kristus telah berjanji akan memelihara hidup kami. Kami berdoa, berkatilah orang-orang muda kami ini dengan berkat yang lebih dari surga, yang masih membutuhkan pertumbuhan. Berikanlah pertumbuhan yang sempurna atas mereka. Kiranya mereka semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Kami berdoa untuk orang-orang muda kami yang sedang menuntut pendidikan mereka. Engkau berikan kecerdasan dan kebijaksanaan. Bagi orang-orang muda kami yang sudah bekerja maupun yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau memberikan karir yang lebih buat mereka, pekerjaan yang menyokong mereka untuk mencintai Tuhan. Dan secara khusus untuk orang-orang muda kami yang membutuhkan teman hidup, berikanlah jodoh yang sepadan buat mereka, teman buat mereka untuk memuliakan Tuhan sambil menunggu kedatangan-Mu yang tidak lama. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang hadir di tempat ini. Berkatilah para orang tua yang berbaik hati, yang menyokong pelayanan orang-orang muda ini. Biarlah hikmat dari sorga menjadi milik mereka, sehingga mereka boleh mengayomi orang-orang muda di jemaat, dan bahkan mentransformasi pekabaran firman Tuhan yang mereka telah terima. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk seluruh narasumber kami. Tuhan berkati mereka, sehingga pekabaran-pekabaran yang diberikan boleh memotivasi dan menjadi kebangunan rohani untuk setiap kami. Berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk panitia. Tuhan berkati mereka, gunakan mereka untuk menjadi alat Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan kami yakin Tuhan Maha tahu atas segala keperluan kami. Cukupkanlah itu Tuhan. Dan setelah pertemuan ini kami akan berpisah pulang ke tujuan kami masing-masing. Roh Kudus dan malaikat yang menolong kami, pertemukan kami lain waktu dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Dan materaikanlah kami menjadi putra dan putri, menjadi pewaris surga, untuk berada di surga selama-lamanya. Tuhan terima kasih, sebab Tuhan baik. Tumpangkanlah tangan-Mu di atas kepala kami, sehingga hari ini kami akan penuh dengan damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha.